Halo cuy, kembali lagi di channel Penasarin Film. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Pilot: A Battle for Survival, yang mana film ini menceritakan seorang pilot yang terjatuh di wilayah musuh dan dia harus bertahan hidup di tengah dinginnya salju yang tebal. Apakah dia berhasil selamat? Nggak usah lama-lama lagi cuy, mari kita penasarin filmnya. Film berlatar belakang pada tahun 1941. Terlihat seorang pilot yang baru saja pulang dari markasnya. Dia bernama Nikolai. Saat di perjalanan pulang, Nikolai nggak sengaja mendengar teriakan wanita yang meminta tolong. Ternyata wanita itu dirampok oleh segerombolan pria, dan mereka berhasil merampas kupon makanan wanita tersebut. Setelah ditolong sama Nikolai, ternyata wanita itu bernama Olga. Mulai dari sini, mereka berdua PDKT-an cuy. Kemudian, Olga berterus terang bahwa sebenarnya dia adalah seorang penyanyi teater. Nikolai kagum dengan pekerjaannya, dan dia berniat ingin melihat penampilan dari si Olga. Namun sayangnya, besok Nikolai harus terbang melakukan misi penyerangan ke tentara Jerman. Dan Nikolai berjanji bahwa dia akan pulang dengan selamat dan akan melihat pertunjukannya Olga. Di keesokan harinya, Nikolai terbang dengan ditemani rekannya yang bernama Sota sebagai penembak di belakang. Dan ada satu lagi pesawat yang menemani misi mereka. Di sini, mereka akan menyerang pasukan tank miliknya Jerman yang sedang bergerak mendekati Moskow. Serangan dari Nikolai berhasil memporak-porandakan pasukan tanknya Jerman. Setelah berhasil menjalankan misinya, Nikolai pun kembali bergegas pulang. Namun tak disangka, ada 3 pesawat Jerman yang datang menyerang. Dan rekan pilotnya Nikolai tertembak. Akibatnya, pesawat itu hancur terjatuh. Kini, tinggal pesawatnya Nikolai yang harus bertahan dari serangan pesawat musuh. Nikolai berhasil menjatuhkan 1 pesawat musuh. Namun sialnya, tembakan dari pesawat musuh malah mengenai tangki bahan bakar pesawatnya. Dan dengan terpaksa, Nikolai harus mendarat secara darurat. Namun saat mau mencari tempat mendarat, Nikolai malah melewati jembatan pasukannya Jerman. Mereka pun harus putar balik. Tembakan dari pasukannya Jerman malah mengenai sayap pesawatnya. Merasa pesawat itu akan jatuh, pasukan Jerman mulai mengejar pesawat tersebut. Nikolai dan Sota berhasil mendarat dengan selamat. Namun sayangnya, pasukan Jerman sudah sampai di sana. Nikolai dan Sota mencoba menyerangnya. Namun amunisi mereka mulai habis, dan Nikolai mencoba untuk menghidupkan bom asap. Dan mereka berdua segera kabur dari sana. Namun sialnya, Nikolai malah terkena granat. Lalu Sota dengan susah payah menggendongnya dan mencoba untuk terus kabur. Hingga mereka berdua terdesak di pinggir sungai. Sota akhirnya meletakkan Nikolai di atas bongkahan es dan menghanyutkannya ke sungai. Karena tidak mungkin untuk menyeberangi sungai, Sota pun mencari jalan lain. Namun sayangnya, dia malah tertembak oleh pasukan Jerman. Akhirnya, Nikolai tersadar. Dan sialnya, tepat saat itu juga, tentara Jerman malah melihat keberadaannya. Nikolai mencoba untuk kabur dari sana. Namun kakinya malah terkena tembakan. 2 orang tentara Jerman itu berniat kembali dan melaporkan kepada atasannya. Di tengah dinginnya salju, Nikolai mencoba membakar ranting-ranting kering yang ada di sekitar. Untung saja, Nikolai masih memiliki pistol dan 1 flare gun.
Di pagi harinya, dengan kaki yang terluka, Nikolai terus berjalan di tengah tebalnya salju. Dan dia berhasil menemukan beberapa buah-buahan yang tertimbun salju. Setelah itu, Nikolai mencoba membuat sebuah sup di atas pohon kering. Hingga pada malam harinya, Nikolai terbangun mendengar adanya suara dari segerombolan serigala. Dan dia pun menembakkan flare gun miliknya agar serigala tersebut pergi. Namun sialnya, hingga di pagi hari, serigala itu masih terus mengikutinya. Nikolai lalu berlari dengan sekuat tenaga, hingga akhirnya dia terdesak di atas bukit, yang di baliknya terdapat pasukan Jerman yang sedang berjaga. Awalnya Nikolai mau menembak serigala itu, namun pastinya suara dari tembakannya akan didengar oleh pasukan musuh. Bingunglah si Nikolai, hingga tepat saat itu ada pesawat Rusia yang datang menyerang, dan pasukan Jerman mulai menembaki pesawat tersebut. Karena ada bunyinya tembakan, serigala itu pun pergi dari sana. Namun ada salah satu tentara Jerman yang berlari bersembunyi di balik salju, dan tak disangka di sana ada Nikolai yang langsung menembaknya. Setelah itu, Letnan Jerman datang dan melihat 3 anak buahnya yang tewas. Namun dia curiga kenapa ada salah satu anak buahnya yang tewas terkena peluru pistol. Dan kebetulan juga Letnan itu datang untuk mencari Nikolai. Hingga hari ke-10, Nikolai masih bertahan di tengah salju yang tebal. Jelas di sana susah sekali mendapatkan makanan. Ditambah suhu yang sangat dingin dapat mengakibatkan hipotermia. Belum lagi, para serigala itu tetap saja mengejar Nikolai. Dia pun harus terus bergerak walau dengan merangkak di atas salju. Namun sayangnya, Nikolai terjatuh di sebuah kubangan yang dibuat oleh musuh. Untung saja, pasak di sana tidak mengenai badannya, dan serigala itu tetap saja menunggu di atas. Nikolai yang sangat kedinginan, lalu dia mencoba untuk membuat sebuah api. Sayangnya, hal itu malah membuat oksigen di dalam sana makin menipis, dan Nikolai pun akhirnya pingsan. Hingga di keesokan harinya, Nikolai berhasil tersadar, dan para serigala itu tetap saja menunggu Nikolai di atas. Dia pun mulai putus asa dan berencana mengakhiri hidupnya. Namun saat itu juga, seekor serigala malah terjun ke bawah dan menyerang Nikolai. Beruntung, Nikolai berhasil menikam serigala tersebut. Singkat cerita, ternyata Nikolai dibawa sama penduduk desa yang sedang mencari rumput. Kita sebut aja Pak Alex. Dia adalah seorang pandai besi andalannya tentara Jerman. Di dalam rumahnya, Pak Alex memiliki anak laki-laki yang bernama Ignat dan juga menantunya yang seorang dokter yang bernama Anton. Dan ternyata Anton ini adalah orang Moskow, sama seperti Nikolai. Dan setelah diperiksa, ternyata Nikolai mengidap hipertermia bilateral dan dia harus segera diobati. Namun Anton gak punya cukup obat untuk mengobatinya. Dan akhirnya, untuk sementara waktu, Nikolai disembunyikan terlebih dahulu di ruangan bawah tanah. Di sini, Pak Alex sebenarnya membenci pasukan Jerman karena selama ini pihak Jerman tidak pernah berperilaku baik kepadanya. Dan Pak Alex menyuruh menantunya itu untuk membawa Nikolai pulang ke Moskow. Tepat saat itu juga pasukan Jerman datang. Ternyata letnan itu berniat untuk membenarkan goloknya. Saat mereka semua berada di dalam rumah, tak disangka Nikolai tersadar dan dia malah teriak. Pasukan Jerman di atas mulai curiga. Pak Alex lantas mengalihkan pembicaraannya bahwa suara tadi adalah suara dari seekor tikus. Namun letnan itu nggak percaya dan dia menembakkan pistolnya ke bawah. Beruntung tembakannya itu tidak mengenai Ignat dan lainnya. Dan setelah itu terdengar adanya suara tikus. Letnan itu awalnya sudah tidak curiga lagi. Namun saat dia menghangatkan diri di depan api, dia melihat ada potongan kertas dari peta.
dan dia kembali lagi curiga dan langsung membuka ruang bawah tanah. Untung saja, di waktu yang tepat, Anton dan Ignat berhasil membawa Nikolai kabur. Namun sayangnya, Pak Alex beserta istri dan anaknya harus tewas, dan rumah mereka juga dibakar habis sama pasukan Jerman. Di pagi harinya, Letnan beserta 2 anak buahnya mulai mengejar Nikolai. Dia berhasil mengikuti mereka dari jejak tandu yang terlihat. Di tengah perlarian mereka, tiba-tiba cuaca di sana memburuk yang mengakibatkan jarak pandang mereka terganggu. Namun, jejak mereka berhasil tertutupi oleh hujan salju yang lebat. Lantas, Letnan dan 2 anak buahnya mulai kehilangan arah, dan mereka bertiga mulai berpencar untuk mencari Nikolai. Di sisi lain, Ignat dan Anton berlindung di suatu tempat, dan mereka bingung menentukan jalan mana yang harus mereka lewati. Nah, dari kejauhan, ternyata Letnan berhasil menemukan Nikolai. Dikira udah mati, ternyata Nikolai masih hidup dan langsung menembak tepat di jantung sang Letnan. Melihat hal itu, Ignat pun mulai panik dan dia malah berencana untuk kembali ke rumahnya. Namun, Anton dengan berani melanjutkan perjalanan sambil membawa si Nikolai. Sialnya, si Ignat malah tertangkap dan dia pun akhirnya tewas. Singkat cerita, akhirnya Anton berhasil membawa Nikolai ke dalam perbatasan Moskow. Mereka berdua bersembunyi di kubangan medan perang. Kemudian, Anton memberanikan diri merangkak maju mendekati pasukan Moskow. Namun sayangnya, saat ada flare gun yang diledakkan, Anton tidak segera berlindung. Dan akhirnya, dia malah tewas tertembak. Udah nolongin Nikolai dengan selamat, malah dianya tewas. Kini, Nikolai berhasil diselamatkan dan dia masih dirawat di rumah sakit militer Moskow. Namun sayangnya, karena kedua kakinya yang sudah terluka parah, dokter harus mengamputasi kedua kakinya. Lantas Nikolai berniat memberikan surat kepada Olga. Namun dia minder dengan fisiknya yang sekarang, dan akhirnya dia mengurungkan niatnya. Sedangkan di sisi lain, si Olga selalu mengecek tempat surat, berharap ada kabar dari Nikolai. Kini, Nikolai diberikan sepasang kaki palsu untuk membantunya berjalan kembali. Dan suster itu memberitahu bahwa di luar sana akan ada sebuah konser yang salah satu penyanyinya adalah Olga. Nikolai pun masih belum berani menemui Olga. Dan akhirnya, dengan terpaksa, dia hanya melihat Olga dari kejauhan. Setelah beberapa waktu dirawat di sana, akhirnya Nikolai kembali lagi berjuang untuk bangkit kembali. Dengan usaha yang keras, akhirnya Nikolai dapat kembali berjalan walau dengan kaki palsunya. Hingga saat itu, dia sedang berjalan di sebuah taman. Tak disangka, dia malah bertemu dengan Olga. Namun Olga sangat kecewa karena Nikolai tidak mau memberikan kabar. Olga yang kecewa, lantas dia pergi meninggalkannya. Namun Olga nggak sengaja mendengar 2 orang dokter yang sedang berbincang mengenai Nikolai, yang kedua kakinya harus diamputasi. Mendengar hal itu, Olga pun berbalik dan langsung memeluknya. Kini, Nikolai dan Olga kembali bersama. Dan Olga nggak sengaja menemukan sebuah surat dari Anton yang memintanya memberikan surat itu kepada ayahnya. Dan ternyata ayahnya Anton adalah seorang dokter senior dari tentara Moskow. Terlihat ibu dan ayahnya Anton sangat sedih membaca surat itu. Kemudian Nikolai meminta izin untuk kembali terbang sebagai pilot. Namun ayahnya Anton menolak karena menurutnya Anton telah rela mengorbankan nyawanya demi Nikolai. Namun Nikolai malah mau terbang lagi. Nikolai beranggapan bahwa dia bisa bertahan sampai detik ini yaitu demi negaranya. Dia ingin terus berjuang mengalahkan Jerman. Terlebih juga Nikolai ingin membalaskan dendamnya dan juga dendam atas kematiannya si Anton. Hingga akhirnya Nikolai diperbolehkan terbang kembali. Namun kali ini Nikolai dengan diam-diam terbang tanpa sepengetahuan komandan pilotnya. Di sini Nikolai ditemani oleh 2 pesawat lainnya. Namun sialnya, 2 pesawat rekannya itu berhasil dijatuhkan oleh musuh.
Dan kini tinggal pesawat Nikolai yang tersisa. Hingga saat itu, amunisi yang mereka punya makin menipis. Dan di sini tujuan Nikolai adalah menghancurkan sebuah jembatan. Maka dari itu, sebisa mungkin mereka harus menghemat amunisi yang tersisa. Sialnya, satu-satunya roket yang dimiliki Nikolai tidak berhasil menghancurkan jembatan tersebut. Dan dengan cerdik, Nikolai membuat pesawat musuh itu sendiri yang menghancurkan jembatan mereka. Setibanya di pangkalan, semua orang terheran-heran dengan keberanian dari pesawatnya Nikolai. Hingga saat itu, Nikolai turun dari pesawat, namun dia malah terjatuh. Dan pilot yang lain mengira bahwa dia sedang mabuk. Namun, rekan penembaknya tadi memberitahu bahwa Nikolai bukan sedang mabuk, melainkan dia tidak punya kaki, dan itu adalah kaki palsu. Mendengar hal itu, barulah semua orang di sana salut sama Nikolai. Dan akhirnya mereka semua menghargai semangat perjuangan yang ada pada dirinya Nikolai. Dan film pun selesai cuy. Jadi film ini dibuat untuk mengenang para pilot Rusia pada waktu itu, yang mana banyak sekali pilot Rusia yang berhasil selamat dari kecelakaan perang. Banyak dari mereka juga yang harus diamputasi kedua kakinya. Namun semangat perjuangan mereka tidak luntur dan tetap menjadi seorang pilot yang berjuang demi negaranya. Bahkan walau dengan menggunakan kaki palsu, mereka berhasil melumpuhkan banyak pesawat musuh. Segitu aja video saya kali ini cuy. Semoga kalian terhibur. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.